yang dahsyat. Amin. Amin. Mari semuanya sama-sama kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami ucapkan terima kasih, kami naikkan syukur Tuhan untuk Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, dan saat ini kami sudah rindu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan pujian, penyembahan. Kami ingin menaikkan suara kami hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersiap mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita mau memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengalir begitu derasnya, mengalir seperti sungai. Haleluya. Yes. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir saat apapun juga, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita katakan berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti berkat yang tercurah bagi anak-anak yang percaya. Haleluya. Sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kalau tadi kasih Tuhan, sekarang kita akan berkuasa. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai. Rasakan kuasa Tuhan mengalir saat ini juga. Sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Katakan kasihnya. Kasihnya seperti sungai di hatiku, Di hati kita semua, sekali lagi kita katakan kasihnya. seperti sungai di hatiku. Haleluya. Ayo sama-sama kita taruh tangan di dada kita, di hati kita semua, sama-sama kita katakan dengan nama kita. Anita, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo namanya sebutkan nama masing-masing ya. 1, 2, 3. Anita, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini, meliputi setiap hati meskipun di waktu Yes. susah, di waktu senang, Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Tuhan Yesus kita begitu hebat, Tuhan Yesus kita begitu dahsyat. Dia Tuhan yang apa? Dia Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Allah hadir tengah kita semua, meskipun kita di rumah beribadah, tapi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan Allah hadir di tempat itu. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena
Tuhan, apapun kondisi kami, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak kami sanjung, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian ini. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hati kami bersyukur, hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Kami sanjung Kau Tuhan, nama-Mu yang begitu besar. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini.
perkasa Tuhan. Dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap Engkau taburi dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan suara-Mu dan masuk dengan tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk bulan Desember di saat ini Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan di mana-mana kita sudah mulai mempersiapkan diri, gereja-gereja Tuhan sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Natal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah kita tadi memuji menyembah Tuhan, kini kita tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa, itulah Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kami, menolong kami, melindungi kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan Yesus memberkati hidup kami, bahkan tanpa terasa Tuhan menghantarkan kami di bulan Desember ini. Berfirman bagi kami semua Tuhan Yesus, ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan melingkupi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya secara pribadi, karena Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan untuk menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang saya bawakan saat ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Ini tema yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar ikut-ikutan beribadah, tidak hanya sekedar ikut-ikutan kita bilang kita orang percaya, kita kenal Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita semua semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dan mengajak kita Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita membutuhkan kuasa ilahi bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mengapa kita butuh kuasa ilahi dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa kuasa ilahi bekerja di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin mampu untuk meraih apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena manusia batiniah kita Bapak Ibu membutuhkan kuasa ilahi agar saya dengan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap kuat dan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu. Sebab
di luar aku, kata Tuhan Yesus, saya dengan Bapak Ibu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kuasa ilahi dari Tuhan kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena semakin saya dengan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, maka aliran kuasa Roh Kudus dari Tuhan itu semakin dahsyat mengalir di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat Filipi 3:10 dikatakan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat Rasul Paulus bisa kuat dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba Tuhan karena Paulus mengenal dengan baik Bapak Ibu siapa Tuhan yang dia layani, siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia percayai. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupannya, maka kehidupan orang itu tidak akan mudah goyah dalam menghadapi seberat apapun tantangan yang dihadapi di dalam dunia ini. Dan mengapa Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, dan mengapa banyak orang percaya mudah takut, mudah khawatir, mudah stres, mudah putus asa dalam menghadapi masalah ketika masalah terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang itu hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan siapa Tuhan yang dia percayai. Contoh Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang ke gereja sekali seminggu, itu baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita dapat mengenal Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran kita sekali seminggu hadir beribadah di gereja itu tidak cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar saya dengan Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan dengan baik, maka kita harus bersekutu dengan tekun setiap hari kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dengan cara membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka hal itu akan membuat saya dengan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan mengenal Allah dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Efesus 1 ayat 17 dikatakan apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dengan Bapak Ibu tekun bersekutu dengan Tuhan setiap hari, membina persekutuan yang baik dengan Tuhan setiap hari, maka roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan akan menaungi hidup kita, sehingga saya dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan semakin hari semakin akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan percayai di dalam Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, saya yakin dan percaya saluran berkatnya akan terbuka dalam hidup kita. Karena begitu terbuka salurannya, maka kuasa ilahinya akan bekerja dalam hidup kita untuk memperlengkapi hidup kita sebagai orang yang percaya di dunia ini kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah mengalami perubahan atau terobosan dalam setiap area kehidupan kita. Namun Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi, maka semua saluran berkat akan mengalir dalam kehidupan kita, dan apa saja yang kita kerjakan
akan diberkati Tuhan, dan akan berhasil. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya berdoa sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, agar kita semua umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah saat ini, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari izinkan minta Roh Kudus Tuhan itu untuk membimbing setiap pribadi kita lepas pribadi setiap hari untuk lebih mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hanya lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kita akan dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, saya menghimbau lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat kesempatan yang indah ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Tuhan untuk memimpin kita, supaya kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah dan percayai di dalam Yesus Kristus. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya, kuasa ilahinya akan diberikannya kepada orang itu oleh Tuhan. Ingat baik-baik saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan membuat hidup orang itu semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Untuk pemimpin berdua, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang Bapak Ibu, apalagi di akhir-akhir ini Bapak Ibu. Ini adalah menjelang akhir zaman, di mana-mana kita bisa melihat begitu banyak bencana alam yang terjadi, di mana-mana terjadi gempa, di mana-mana ada kesulitan, di mana-mana ada sakit penyakit Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tanpa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan mudah goyah, hidup kita akan mudah stres, hidup kita akan mudah takut dan putus asa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita kuat bukan karena kehebatan kita. Hidup kita kuat bukan karena harta benda kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi saya dengan Bapak Ibu bisa kuat dan bertahan dalam menjalani kehidupan ini di dunia yang kita jalani sekarang ini Bapak Ibu, karena ada Roh Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Roh Tuhan yang menopang saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita menjadi kuat dalam menjalani kehidupan kita. Karena ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam diri saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan dimerdekakan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Karena kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan sebagai renungan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita semakin giat lagi, semakin tekun lagi membina hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, agar saya dengan Bapak Ibu, agar kita semua semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, hidup kita tidak akan mudah goyah dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Saudara, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, asalkan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan percayai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena jika kita percaya kepada Tuhan dan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Jangan lupa
tetaplah bina hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya saya dengan Bapak Ibu, kita semua mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Karena tanpa pengenalan kami akan Tuhan, maka kami tidak akan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Hamba doa untuk setiap umat-Mu Bapa, berkati mereka semua Tuhan Yesus, urapi apa yang mereka kerjakan, urapi dan berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pernikahan mereka, berkati Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan umat-Mu. Terima kasih Bapa surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang laku, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali, supaya semakin kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur kepada Bapa surga. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap kuat dan semangat dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu. Cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih. Haleluya.